Bab 115. Identitas sesungguhnya. Claire tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak pernah mempertimbangkan masalah ini sejak dia menikahi Colden. Bukan karena dia tidak mempertimbangkannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa meninggalkannya. Jika bukan karena kesepakatan yang dia buat di awal, membiarkan dia pergi dalam waktu setengah tahun. Claire, teriakan Sally membuatnya sadar kembali. Claire tersenyum canggung, apa yang baru saja kamu katakan? Mata Sally sedikit berubah, apakah kamu enggan meninggalkannya? Mendengar, wajah Claire berubah drastis, tidak. Bagaimana mungkin dia enggan meninggalkan Colden? Meskipun dia melakukan banyak hal yang membuatnya terharu. Tetapi di dalam tulangnya dia masih membenci seorang wanita dengan identitasnya, dan dia memalukan baginya. Itu sebabnya dia tidak ingin membiarkan orang lain mengetahui identitasnya, dan hanya membiarkannya menggunakan asisten sebagai dirinya sendiri. Bahkan jika aku tidak dapat menemukan pria itu, segera setelah kesepakatan kami tercapai, aku akan mengambil inisiatif untuk pergi, kata Claire lembut. Mendengar perkataannya, Sally menghela nafas lega, itu bagus, kupikir kamu menyukainya. Oke, mari kita kembali ke topik. Sekarang kita telah menghubungi perancang orang itu. Kakakku sudah dalam perjalanan untuk menemukannya. Ketika aku menemukan orangnya, dia pasti akan bertanya kepada siapa jas itu diberikan. Mendengar ini, Claire tidak bisa menahan senyum. Sally, terima kasih atas kerja kerasmu, dan saudaramu juga banyak membantuku. Jika punya waktu, aku akan mengundangnya makan malam. Meskipun sudah lama mengenal Sally, Claire belum pernah melihat kakaknya. Sally bertemu keluarganya kemudian, dan hanya dalam beberapa tahun, dia tampak baik-baik saja dengan keluarganya. Mendengar berita bahwa Claire akan mengundang saudaranya untuk makan malam, ekspresi Sally segera berubah, dan matanya sedikit bingung. Makan. Tidak perlu. Kakakku sangat sibuk. Tidak apa-apa, aku akan mengundang kakakmu untuk makan malam ketika dia ada waktu. Sally mengangguk, oke. Kemudian Sally dengan cepat mengubah topik pembicaraan, seharusnya beberapa hari lagi bisa tahu siapa orang itu. Claire, aku akan memberitahu kamu pertama kali ketika itu terjadi. Baik. Asteris. Setelah Sally mengirim Claire kembali ke kediaman Ye, dia kembali ke rumah. Setelah memasuki pintu, pelayan itu menyambutnya, Nona pulang. Ya. Sally menjawab dengan lemah. Nona, ini jus kecantikan yang kami siapkan khusus untukmu. Pelayan itu dengan senang hati menawarkan segelas jus dan melangkah maju. Sally berhenti di tempat, menatap gelas jus untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba membalikkan jus dengan mencibir, jus kecantikan. Itu hanya produk palsu untuk menyenangkanku. Kamu berani menggunakan hal semacam ini untuk menipuku. Pelayan itu ketakutan olehnya, dan berlutut dengan wajah pucat. Maaf Nona, tapi itu benar-benar jus kecantikan spesial kami. Hah? Sally menendang pecahan di kakinya, apakah kamu ingin melukai kakiku, jika kamu tidak segera membersihkannya? Pelayan itu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru membersihkannya, karena tindakannya terlalu bersemangat, sehingga dia tergores oleh pecahan dan darah tertumpah. Sally mengalihkan pandangannya dengan jijik, apa-apaan, berani menodai mataku seperti ini, cepat dan bawa pergi. Kemudian Sally dengan marah melangkah ke atas dengan sepatu hak tinggi. Setelah dia pergi, beberapa pelayan berbisik untuk mengeluh. Kepribadian nona muda kita benar-benar jauh berbeda dari nona sebelumnya. Ya, nona muda sebelumnya tidak sekejam itu kan? Oh, jangan katakan apa-apa. Nona tersesat ketika dia masih kecil. Aku mendengar bahwa ayah sebelumnya mempertaruhkan anak ini, tidak menjualnya sudah cukup baik. Orang yang tidak berbudi seperti ini baru saja memasuki keluarga Han. Pasti butuh waktu. Bagaimanapun, dia adalah wanita tertua dari keluarga Han, mari kita tahan. Tapi aku selalu merasa,
Dia tidak memiliki temperamen Nona Han sama sekali, dia terlihat seperti gangster. Kamu berani berbicara sembarangan tentang ini, jangan biarkan Nona mendengarmu dan memecatmu saat itu. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menutup mulutnya, dan beberapa orang dengan cepat membersihkan tanah dan pergi. Setelah Sally kembali ke kamar, dia menelpon kakak laki-lakinya Andri. Tidak lama setelah telepon berdering, orang di ujung sana mengangkatnya. Saudaraku. Suara Sally menjadi lembut dan imut, benar-benar berbeda dari saat dia memperlakukan para pelayan sebelumnya. Ada apa? Suara Andri di ujung telepon terdengar dingin dan menakutkan. Ketika Sally mendengar suaranya, dia merasa sedikit mati rasa di kulit kepalanya, dan berbisik itu. Apakah kakak sudah pergi ke luar negeri? Apakah dia menemukan orang itu? Belum. Oh, kakak. Aku masih memiliki hal-hal yang sangat penting. Andri mengingatkan dengan dingin. Sally dengan cepat berkata, kalau begitu kakakku, kamu sibuk dulu. Sebelum dia tersadar, Andri di sana telah menutup telepon. Sally perlahan mengencangkan jarinya sambil mendengarkan nada sibuk yang datang dari dalam. Meskipun setelah dia memasuki rumah Han, saudara laki-lakinya menanggapinya, tetapi dia tidak pernah dekat dengannya, juga tidak banyak berbicara dengannya. Seringkali ketika Sally ingin dekat dengannya, dia selalu berpaling darinya. Dia menangani semua urusan keluarga Han, jadi Sally ingin menyenangkannya. Tapi Andri terkenal tidak baik, dan hal yang sama berlaku untuk keluarganya. Awalnya Sia seharusnya tidak keberatan, tetapi Sally memiliki sedikit rahasia di hatinya, jadi dia harus mengkhawatirkannya. Meskipun adalah anak perempuan yang baru dikenali oleh keluarga Han kemudian, Sally bukanlah anak perempuan yang sebenarnya. Itu benar, dia telah mengenal Claire selama bertahun-tahun, dan dia telah menanyakan segala sesuatu yang tidak diketahui Claire. Putri yang dicari keluarga Han sebenarnya adalah Claire, tetapi Sally membenci ayahnya pada saat itu, yang hanya ingin menyingkirkannya. Seorang penjudi, jadi ia meminjam identitas Claire. Setelah menggunakan identitas Claire, Sally menjadi yang nona tertua dari keluarga Han. Orang yang paling dia utang adalah Claire, jadi dia bersumpah untuk sangat baik kepada Claire untuk menebus rasa bersalah di hatinya. Tapi apa yang dikatakan Claire di toko makanan penutup hari ini membuatnya takut lagi. Jika Andri dan Claire benar-benar bertemu suatu hari, maka akankah Andri mengenali Claire? Akankah dia tetap menjadi nona tertua dari keluarga Han? Dengan temperamen Andri, jika dia tahu bahwa dia bukan putri kandung keluarga Han, bagaimana dia akan memperlakukan dirinya? Ketika dia memikirkan hal ini, Sally merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia telah dilemparkan ke danau es, dan anggota tubuhnya begitu membeku sehingga dia tidak bisa bergerak. Tidak, dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian seperti ini, dia harus menemukan cara. Temukan cara untuk membuat Andri mempercayainya. Tapi apa yang harus dia lakukan untuk meyakinkan Andri? Dia tidak pernah dekat dengannya, meskipun dia telah menyetujui semua permintaannya, seperti insiden Claire, dia hanya mengatakan dengan santai bahwa dia setuju. Tapi di dalam hati Sally ia sangat terganggu. Membuat Andri dan Claire tidak pernah bertemu, ini harusnya adalah cara terbaik. Tapi, bagaimana dia bisa menghindari hal ini terjadi? Bagaimana jika suatu hari mereka berdua tiba-tiba bertemu? Tidak, tidak. Benar-benar tidak bisa membiarkan mereka bertemu. Kakaknya sangat waspada. Dia tidak dekat denganku pasti karena mencurigaiku. Jika Claire bertemu dengannya, dia pasti akan mengenalinya, tapi apa yang harus aku lakukan? Bagaimana kalau menyingkirkan Claire? Tidak. Waktu itu ketika dia berada di dalam kesulitan, dan Claire lah yang mengulurkan tangan membantunya berkali-kali. Dia mengambil identitas Claire dan bersumpah untuk memperlakukannya dengan baik, dia tidak bisa. Begitu tidak benar. Tapi, apa yang harus dia lakukan? Bersambung.